Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan mengkaji terkait tentang Mawsu'atu al-Akhlaq, ensiklopedi akhlak. Kita masuk pada pembahasan yaitu al-haya'u, malu. Al-haya'u, malu itu artinya kita nukil langsung dari maqala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan terkait tentang malu, yaitu al-haya'u khuluqun yab'athu sahibahu ala ijtinabil qabih. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya malu itu adalah akhlak, yang mana dengan akhlak ini yab'athu sahibahu ala ijtinabil qabih, menjadikan pemilik sifat malu itu menjadikan dirinya menjauhi perkara-perkara yang buruk, ijtinabu al-qabih, wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi dzil haqq, dan menjadikan pemilik sifat ini mencegah dirinya mengambil hak dari orang yang memiliki hak. Itu sifat malu. Jadi sifat malu itu akan menjadikan orang yang memiliki sifat tersebut menjauhi perkara buruk dan menjadikan dirinya itu mencegah dari mengambil hak orang lain. Itu menurut Ibnu Hajar. Ada pula yang mengatakan bahwasanya malu itu adalah taghayyuri wan kisaru ya'taril insan min khawfi ma yu'abu bihi wa yudhammu wa mahalluhul wajh. Malu itu adalah perubahan ya dari diri ya, yang menjadikan dirinya itu takut melakukan sesuatu karena nanti akan menjadikan dirinya ya dicela, dihina ya, sehingga suatu hal yang ada dalam diri yang menjadikan dirinya itu enggak melakukan hal buruk atau suatu hal tersebut karena nanti akan menjadikan dirinya itu terhina atau tercela. Dan perubahan yang nampak pada sifat malu tatkala ia malu itu adalah pada wajahnya. Jemaah yang dirahmati Allah, itu kita ambil makna malu dari Ibnu Hajar atau ulama yang lainnya. Adapun dalilnya dari Al-Qur'an, dalil terkait tentang malu dari Al-Qur'an nanti dalil-dalilnya banyak. Di antaranya kita ambil satu ayat yaitu Quran surat Al-A'raf. Dari Al-Qur'an surat Al-A'raf ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari su'atikum warishan wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah ya kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian, dan pakaian itu sebagai perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan untuk kalian berpakaian itu adalah takwa. Maka dalam ayat ini ya disebutkan walibasut taqwa dzalika khairun ay istisyarut taqwa
isti'arun nufusi taqwallah bil imani wal amal salih wal haya wal khasyah wa khasyiyatillah. Libasut taqwa, pakaian takwa itu ya adalah pakaian yang baik. Dengan apa? Ya, dengan istisyarun nufus taqwallah bil iman wal amal salih. Yaitu jiwa ya, merasakan atau ada pada diri jiwa itu ketakwaan, yaitu iman dan amal soleh. Dan masuk dalam libasut taqwa, pakaian yang baik ini adalah al-haya wa khasyiatillah, malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan hal itu lahirlah hal yang menghiasi diri seseorang. Kita lanjut ke dalil dari sunnah. Adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ajaran para nabi terdahulu, inna mimma adrakan nas min kalami an-nubuwatil ula. Di antara ajaran para anbiya, nabi-nabi terdahulu itu adalah ya, dan ajaran ini dikenal ya sejak zaman dulu adalah malu. Ya. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika engkau enggak punya rasa malu, tidak memiliki sifat malu, maka ya wis sakarepmu. Ya, lakukan sudah sekehendak dirimu. Sehingga dalam hadis ini orang yang melakukan sesuatu ya tanpa ada rasa malu, sehingga melakukan enaknya sendiri, maka ia tidak memiliki yang namanya ajaran-ajaran yang sudah ada sejak zaman dahulu, ajaran-ajaran yang masih ada yang diajarkan oleh para anbiya pada umat-umat yang terdahulu. Al-Khattabi mengatakan an-nubuwah al-ula annal haya lam yazal amruhu thabitatan, bahwasanya malu itu ya, adalah sebuah perkara, adalah sebuah ajaran yang senantiasa ada, tetap sejak zaman dahulu sampai zamannya umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa isti'maluhu wajiban mundu zamanin nubuwatil ula, dan perkara malu ini sudah diwajibkan, sudah ada sejak zaman para anbiya yang dahulu. Wa annahu ma min nabiyyin illa waqad nadaba ilal haya'i wa ba'atha alaihi, dan tidaklah para anbiya zaman dahulu itu sudah mendapatkan perintah ya atau menjadikan malu ini ya sebagai sebuah anjuran atau hal yang dijadikan pendorong untuk sifat akhlak umat terdahulu. Hingga dalam hadis ini dalil bahwasanya malu itu adalah bagian daripada ajaran para nabi yang dahulu yang masih tetap hingga zamannya Nabi. Di berikutnya dalil dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Dalil yang berikutnya dari hadis Nabi bahwa iman itu terbagi menjadi 70 atau 60 cabang. 70-an atau 60-an. Jadi bukan 70 pas atau 60 tapi 70-an. Bid'un itu antara ya 2, 3 sampai 9. Ya, jadi 70-an atau 60-an cabang. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama itu adalah perkataan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari keimanan cabang iman itu adalah
imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Secara jelas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya malu itu bagian daripada keimanan, sehingga akhlak malu atau iman itu bagiannya adalah akhlak atau perangai, sehingga perangai, perilaku, akhlak mulia itu mencerminkan atau bagian daripada keimanan seorang muslim atau keimanan seorang mukmin. Al-Khattabi mengatakan makna qaulul haya syu'batun minal iman annal haya yaqta sahibahu anil ma'asi wa yahjuzzuhu anha fasara bidzalika minal iman. Al-Khattabi mengatakan bahwasanya maksud dari hadis Nabi haya itu, malu itu bagian daripada iman, bahwasanya dengan malu inilah atau rasa malu inilah yang menjadikan pemilik rasa malu itu memutus atau terputusnya kemaksiatan dari dirinya. Jadi malu menjadikan dirinya itu enggak melakukan maksiat. Lah inilah keimanan. Jadi malu ini adalah sifat, akhlak, perangai, dan Nabi mengatakan bagian daripada iman. Kok bisa? Karena dengan rasa malu itu dia tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa malu cabang daripada keimanan. Nanti kita bahas macam-macam malu. Makanya kenapa kok di awal Ibnu Hajar dan juga Al-Khattabi dalam menjelaskan hadis al-iman al-haya'u syu'batun minal iman. Karena di antara malu itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara akhlak itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada penjelasan wa inna ma afrada sallallahu alaihi wasallam hadhil khaslah min khisalil iman fi hadzal hadits wa khassaha bidzikri duna ghairiha min baqi syu'abil iman li'anna al-haya' kadda'i ila baqi syu'abi fa inna sahibal haya'i yakhafu fadhiyatat dunya wal akhirah. Jadi Nabi SAW menjelaskan, menyebutkan haya, malu ini secara khusus dalam pembagian cabang-cabang keimanan, karena rasa malu ini yang nanti akan menjadikan pendorong terhadap cabang-cabang keimanan yang lainnya. Makanya adna, yang paling rendah itu adalah iman dan disebut secara khusus malu. Jadi Nabi menyebut secara khusus malu, wa adna al-iman itu adalah malu, karena dengan malu ini akan mendorong mukmin muslim yang memiliki sifat malu ini memunculkan cabang-cabang keimanan yang lainnya. Itu maksud daripada penjelasan ini. Wa tajalliyu alaihi bi asmail husna, dengan rasa malu nanti itu orang akan merasa atau terdorong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. As-Sa'di juga menyebutkan, qala As-Sa'di la'alla dzikral haya li'annahu as-sababul aqwa liqiyami bi jami'i syu'abil iman. Penyebutan malu secara khusus ini karena dengan sifat malu itu sebab terkuat untuk menjadikan pendorong orang yang memiliki rasa malu melakukan cabang-cabang keimanan yang lainnya. Dalil berikutnya, Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bil khair illa bi khairin. Nabi mengatakan bahwasanya tidaklah malu itu kecuali mendatangkan kebaikan. Para ulama menjadikan bahwasanya seluruh sifat malu itu menjadikan baik, kecuali malu dalam menjalankan perintah Allah dan malu menjauhi larangan Allah. Jadi al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidaklah mendatangkan kepada pelakunya kecuali kebaikan.
Ibnu Battal mengatakan anna man istahya minan nasi an yarauhu ya'ti al-fujur wa yartakibul maharima. Ya, bahwa orang yang malu itu ya akan menjadikan dirinya itu enggan atau malu melakukan apa? Kefajiran. Melakukan apa? Keharaman. Yang diharamkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendorong dirinya malu kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa malu? Ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dirinya. Kok malu? Karena Allah yang memberi rizki kepadanya. Ya, bagaimana enggak malu? Kita saja sama manusia aja malu. Ya, lah ini orang yang benar-benar malu dan bagian daripada iman, dia malu karena Allah yang memberikan rizki. Gimana saya enggak malu? Allah yang memberi rizki dan seterusnya. Ibnu Rajab mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khair fa innahu yakuffu an irtikabi al-qaba'ih wa jana'atil akhlaqi wa yahuthu ala istimali makarimil akhlaqi wa ma'aliha. Kata Ibnu Rajab, dengan malu inilah orang itu akan apa? Mencegah dirinya dari melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang buruk dan menjadikan dirinya terdorong untuk melakukan apa? Makarimul akhlak. Malunya kepada Allah menjadikan dirinya itu tidak melakukan kemaksiatan. Malunya kepada manusia itu tidak menjadikan dirinya itu melakukan perkataan, perbuatan yang buruk. Dalil yang berikutnya dari Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya marra ala rajulin wa huwa yu'atib akhahu fil haya'i. Bahwa ada seorang laki-laki yang lewat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lantas orang ini apa? Yu'atib itu ya ngomong atau ya nyemoni koncone ya. Apa bahasa Indonesia nyemoni, Pak? Negur ya. Ya, negur lah istilahnya. Jadi ada temannya itu dari wong Jawa disemoni karo koncoe pas lewat di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa omongannya? Ya, disemoni dengan omongan ya bahwasanya innaka latastahyi hatta ka'annahu yaqul qad adarraka bika. Ya. Jadi dia mengatakan awakmu iku kakean isin. Apa bahasa Jawa? Ya, terlalu banyak malumu itu. Ya, atau kamu itu terlalu pemalu. Ya. Maksudnya apa? Dia ngomong kepada temannya itu, ya, engkau itu orang yang terlalu banyak malunya. Wis ojo kakean isin ya, atau apalah bahasanya kisah. Maksudnya adalah dengan sifatmu itu menjadikan dirimu itu rugi. Ya, wis ojo isin-isin wis dipangan ae. Ya, wis ojo isin-isin wis mlebu ae. Ya, ibaratnya seperti itulah. Jadi maksudnya dengan sifat malumu ini menjadikan dirimu itu nanti akan rugi sendiri. Itu maksud dari temannya tadi ketika apa namanya nyemoni koncone mau. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu, biarkan dia. Ya. Ya, biarkan dia dengan sifat atau rasa malunya itu tadi. Fa innal haya minal iman. Karena malu itu bagian daripada keimanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Battal menjelaskan maknahu annal haya min asbabil imani wa akhlaqi ahli. Iman itu malu itu bagian daripada keimanan dan malu itu akan menjadikan akhlak yang baik pada orang yang memiliki sifat atau rasa malu tersebut. Jadi orang yang malu atau banyak malunya tadi itu ya diolok-olok lah sama temannya. Ya, atau dijadikan dirinya itu wah awakmu nek koyo ngene kakek nisin ya rugi awakmu. Ya, namun Nabi mengatakan sudah biarkan. Ya, karena malu itu bagian daripada iman. Tapi malu seperti apa? Ya, nanti kita lihat beberapa penjelasannya.
Ada hadis yang lainnya an Abi Waqid ya radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nas ma'ahu id aqbala thalathatu nafarin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid bersama manusia ya, bersama sahabat yang lainnya ya, para manusia ya, manusia yang lain, dan Nabi itu sedang berkumpul di masjid. Ada 3 orang. Ya. 3 orang ini datang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Dari 3 orang yang hadir, yang datang ke masjid ya, waktu banyak manusia itu ramai penuh sesak ya, maka yang 2 ini ya datang kepada Nabi dan yang 1 ini pergi. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya itu, orang yang 2 tadi itu ya, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para manusia yang lain. Wa amma ahaduhuma fara'a furjatan fi halqati fajalasa fiha. Ya. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum wa amma tsalil sa'adbara dzahiban. Ya. Dari yang datang tadi itu ya, ada yang 1 di antara keduanya itu melihat celah ya di majelis. Jadi kan ramai penuh sesak ya, dari 2 orang tadi yang hadir kan 3, yang 2 tadi itu datang ikut duduk ya, yang 1 pergi. Lah dari yang 2 ini melihat itu ada celah ono nggon sing rada lowong ya, tapi dia itu duduk ya di antara celah itu di belakang ya. Jadi duduk di antara celah di belakang itu di majelis yang ada ya, di belakang orang-orang para hadirin yang banyak duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ketiga itu pergi. Ya, enggak ikut duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, fa amma ahaduhuma wa ammal la fa adbara dhahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafari tsalits wa amma ahaduhum fa awa ila Allah fa awahu Allah wa ammal akhar fastahya Allahu minhu wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Nabi mengatakan, maukah saya kabarkan, kasih tahu ada 3 orang tadi ya, ada 3 orang. Yang 1 ini ya, dia itu a'radha ya, dia itu berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling dari dirinya. Adapun yang 2 tadi ini, dia itu punya rasa malu atau ada pada dirinya malu sehingga Allah pun malu kepada dirinya. Apa sifat malunya? Dia itu enggak mau ndusel jadi wong Jawa. Ya, jadi tatkala rame tadi ada orang 3, Nabi bersama para sahabatnya, bersama para manusia yang lain di masjid, ada 3 orang hadir. Ketika rame penuh sesak, yang 1 ini keluar. Ya, enggak ikut duduk bersama Nabi dan para sahabat yang lain. Adapun yang 2 ini mendekat duduk kepada Nabi, tapi ketika dilihat ramai perlu cari celah, ya akhirnya duduk di belakang, enggak ndusel maju apa ya, nduseli wong, karena enggak mau nduselnya ini ya, enggak mau masuk ya, enggak mau apa namanya nerobos ke barisan atau orang-orang yang duduk bersama Nabi itu karena rasa malunya. Dan Nabi mengatakan Allah pun malu kepada diri 2 orang tadi, atau Allah pun melindungi mereka karena sifat rasa malunya. Al-Qadhi Iyad itu mengatakan wa ammal akhar fastahya. Adapun orang yang malu tadi dari orang yang datang, ai taraka al-muzahamata wa takhatti kama fa'ala al-akhar. Dia itu ya tadi enggak mau apa dusel-duselan ya, atau menyakiti orang tatkala dia itu menerobos ke kumpulan manusia yang ada. Haya aminan nabi wa mimman hadara. Dia kenapa enggak mau dusel? Karena dia itu malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malu kepada kaum muslimin yang sudah hadir duluan di masjid tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk pada aqsamul haya. Macam-macamnya malu. Ya. Yanqasimul haya bi'tibari mahallihi ila qismain. Ya, malu itu kalau ditinjau dari sumbernya ya, atau ya sumbernya
itu ada 2 macam. Yang pertama hayaun fitriyun, yaitu malu yang sifatnya fitrah, ya, malu fitrah atau bawaan. Yang kedua adalah hayaun muktasabun, malu yang dipelajari atau diperoleh. Adapun malu fitri, ya, malu fitri itu ya malunya anak kecil, ya, atau anak-anak yang masih di atas fitrahnya, dia punya rasa malu, ya, entah ketika mungkin bagian dari tubuhnya itu tersingkap, ya dia malu, ya, atau hal-hal malu yang masih menempel kepada anak yang masih fitrah. Ini fitrah, malu fitrah. Adapun malu yang diperoleh muktasab, yaitu dengan kita belajar. Ya, kita belajar bahwasanya jangan seperti itu, ya. Bahwasanya akhlak malu itu bagaimana, ya. Itu kalau malu dilihat dari sumbernya. Adapun malu kalau dilihat dari sisi yang lainnya, ada al-haya asy-syar'i wal haya ghair syar'i. Malu yang malu itu sesuai dengan syariat, ada yang malu yang tidak sesuai dengan syariat. Malu yang sesuai dengan syariat yaitu alladzi yaqa' ala wajhi ijlali wal ihtiram, yaitu malu yang menjadikan diri kita itu muncul karena bentuk pengagungan kepada Allah dan juga penghormatan. Ya, penghormatan kepada Nabi, pengagungan kepada Nabi, penghormatan kepada kaum muslimin, pengagungan kepada kaum muslimin. Sebagaimana kisah tiga orang yang tadi itu. Jadi dia nggak mau dusel karena dia malu kepada Nabi dan malu kepada kaum muslimin yang sudah datang atau hadir lebih dahulu. Adapun malu ghairu syar'i, yaitu malu yang mana dia itu meninggalkan sebuah perkara yang sejatinya perkara itu diperintahkan oleh syariat, atau dia melakukan sebuah perkara yang hakikatnya perkara itu dilarang oleh syariat. Ini adalah malu ghair asy-syar'i. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun malu itu juga bisa dibagi menjadi 3 bagian lainnya. Yaitu yang pertama al-haya minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua al-haya minan nas, malu kepada manusia. Yang ketiga al-haya minan nafs, malu kepada diri kita sendiri. Malu kepada Allah apa? Ya, malu kalau kita melakukan kemaksiatan sedangkan Allah mencegahnya. Malu kalau kita itu tidak melakukan perintah Allah sedangkan Allah yang memerintahkan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala yang melindungi menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh urusan kita. Kepada bos kita, kepada orang yang baik kepada kita aja kita malu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berbagai nikmat, yang menciptakan dan mengatur diri kita sebagai hambanya. Adapun malu kepada manusia, ya malu terkait tentang perangai, ya terkait tentang sifat kita, ya terkait tentang akhlak kita, ya, untuk menjaga kehormatan diri kita dan memperindah atau menghiasi pribadi kita. Ya, malu kepada diri sendiri apa? Ya kita malu kalau diri kita itu masih belum baik terkait tentang akhlaknya kepada Allah dan kepada manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya. Sebenarnya ada sifat malu itu ada bedanya. Dalam bahasa Arab ada al-khajal. Ya, di slide itu ada al-khajal dan ada al-haya. Ya, bedanya apa? Malu itu kalau al-haya itu kita sebelum melakukan sesuatu maka kita itu malu. Jadi rasa malu ini muncul sebelum kita melakukannya. Sehingga malu ini yang mencegah diri kita, ya, dari berbuat maksiat, dari berbuat perkara yang hina. Adapun khajal itu kalau sudah melakukan. Jadi selesai melakukan suatu hal yang buruk, ketahuan, maka dia malu. Ya, atau berubah dalam wajahnya. Ya, ibaratnya wis ketemu, kecekel, kepek, ya, melakukan suatu hal yang buruk, maka dia malu. Ini bedanya al-khajal wa al-haya.
Berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, bagaimana bentuk-bentuk ya orang yang memiliki sedikit rasa malu atau malunya itu cuma sedikit. Ya, qillatul haya. Ya, kurangnya rasa malu. Gimana sih bentuk-bentuknya orang yang ada pada dirinya itu kurang rasa malunya? Yang pertama adalah mujahara bidzunub wal ma'asi adamul khaufi minallah. Orang yang melakukan kemaksiatan dengan ditampak-tampakkan atau menampakkan kemaksiatan, menampakkan keburukan. Ini qillatul haya. Ya, kurang malu atau enggak punya rasa malu. Ya, dan juga adamul khaufi minallah, enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perkataan yang bisa menjadikan ya perkataan yang kufur ya. Ya, lapo takut. Ya paling-paling kok mlebu neraka. Ya mlebu neraka barengan, sampai ada video itu kan. Ya, mereka menggambarkan bahwasanya berenang di neraka bersama-sama, waliyadzubillah. Sampai sebegitunya. Apa? Itu tadi malu. Batas malunya sudah hilang. Ya. Urat malunya sudah putus. Padahal di antara qillatu al-haya, kurang rasa malu itu ya melakukan maksiat di depan umum. Itu namanya qillatu al-haya. Dan bentuk qillatul haya yang lainnya labsun nisa'i al-kasiyati al-ariyat wal malabis allati tasifu al-ajsam, yaitu wanita yang dia itu berpakaian namun sejatinya telanjang atau menggunakan pakaian ketat yang menampakkan lekuk tubuhnya. Ini diantara qillatu al-haya. Makanya sangat butuh pada zaman ini kita itu belajar malu atau ya menjadikan malu bagian daripada diri kita. Jadi kan ada malu yang secara fitrah, malu yang diperoleh, maka berupaya untuk memperoleh rasa malu. Karena banyaknya ya orang-orang yang berpakaian sejatinya telanjang atau pakaiannya itu menampakkan lekuk tubuhnya. Dan juga di antara qillatul haya at-talaffut bil alfat al-badhi'ah was-sayyi'ah allati tajrahul akharin. Ya, mengucapkan ucapan, melontarkan perkataan yang mana ucapan dan perkataannya itu perkataan yang buruk sampai menjadikan orang lain itu sakit hati atau sampai menyakiti orang yang lainnya. Ini diantara qillatul haya, orang yang enggak punya malu atau rasa malunya sudah berkurang. Sehingga kalau kita lihat di sini pembagian-pembagian ini merupakan pembagian daripada malu kepada Allah, ya kan? Tadi maksiat. Ya. Kalau orang sudah enggak punya malu kepada Allah, maka dia bermaksiat secara terang-terangan. Ya. Atau malu kepada manusia, ya kalau dia sudah enggak punya malu kepada manusia, maka omongannya, perkataannya buruk sehingga menjadikan orang lain itu ya sakit hatinya. Wa kalamur rajul ma'a ghairi bil asral az-zawjiyah wal umur al-khas allati tahsul bainahu wa bainaz zaujatih. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Di antara qillatul haya yaitu seorang laki-laki menceritakan hubungan dirinya dengan istrinya, begitu juga sebaliknya kepada orang lain, yang mana sejatinya itu adalah perkara hubungan suami istri yang rahasia, yang enggak perlu diucapkan. Ya, ini bagian daripada qillatul haya. Sehingga ini al-haya minan nafs. Jadi malulah kepada diri sendiri. Masa hal kayak gitu diceritakan ke orang lain? Gitu loh. Jadi tadi al-haya minallah, al-haya minan nas, wal haya minan nafs. Ya, harusnya kita malu. Masa hal kayak gitu kok dibangga-banggakan, apalagi diomong-omongkan, apalagi dicerita-ceritakan. Ya. Wa adamu satril aurat, dan qillatul haya yang lainnya itu tidak menutup aurat. Ya, ada kisah bagaimana Nabi SAW menutup kaki atau pahanya tatkala Utsman masuk ke kamarnya Nabi Sallallahu
alaihi wasallam. Kata Nabi, ketika ditanya kenapa kok ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, engkau tetap pada posisimu, ketika Utsman masuk engkau merubah posisimu? Ya gimana, saya nggak malu, malaikat aja malu sama Utsman. Ya, itu diantara qillatu al-haya. Lantas bagaimana sih biar kita itu bisa mendapatkan sifat malu? Min mawani'i al-iktisabul haya, di antara hal yang menjadikan kita itu tercegah dari mendapatkan rasa malu, ya, di antara perkara yang menjadikan kita itu tercegah untuk bisa mendapatkan rasa malu. Min mawani'i iktisabil haya. Yang pertama adalah al-ghina, ya, senengane mendengarkan musik. Ini bukan dari saya, Pak, saya cuma membacakan, ya. Yaitu qala Yazid bin Al-Walid An-Naqas, ya Bani Umayyah, wahai Bani Umayyah, iyyakum wal ghina, jauhilah kalian itu dari nyanyian musik-musik yang melalaikan tadi itu. Fa inna yang kusul haya, dengan musik-musik itu akan mengurangi malumu. Ada Pak penyanyi itu sambil malu-malu gini nyanyinya? Ada orang yang membawakan musik itu sambil malu-malu? Tidak ada. Cingkrak-cingkrak, ya, dari sisi apa? Gerakannya mencolot, ya, atau pakaiannya, ya, karena itu tadi. Kenapa? Fa innahu yanqusul haya, iyyakum wal ghina, jauhilah kalian dari apa? Ini bukan hadisnya Nabi, Pak, ya, kita nggak ngomong hukum-hukumnya jelas terkait tentang apa? Musik, ya. Ini nasihat perkataan dari Yazid bin Al-Walid kepada Bani Umayyah. Wahai Bani Umayyah, jauhilah dirimu dari musik, karena musik itu akan sedikit demi sedikit mengurangi apa? Rasa malumu. Wa yazidu fi syahwah, dan akan menambah syahwat nafsu, ya kan? Dengan musik, orang yang mendengarkan musik atau orang-orang yang menyanyikan, membawakan musik, ya, akan menambah diri apa? Syahwatnya. Wa yahdimu al-muru'ah, akan menghilangkan perangai atau muru'ah. Dan min mawani'il iktisabil haya, di antara hal-hal yang menjadikan malu itu tidak ada pada diri seorang adalah irtikabul ma'asi, kebanyakan maksiat atau orang yang melakukan kemaksiatan. Fa inna dzunub wal ma'asi tudhibul haya alladhi huwa madatul haya'il qalb. Karena kemaksiatan itu akan menghilangkan apa? Menghilangkan kemaluan, malu kepada diri sendiri. Dan malu pada diri itu, ya, itu adalah madatul haya'il qalb, ya, perangai malu yang ada pada diri itu adalah bagian daripada malu yang ada pada hati. Maka kalau orang terlalu atau berlaku atau melakukan kemaksiatan akan menghilangkan sifat malunya, sehingga malu yang ada dalam hati yang menjadi pangkal terakhir ini akan ikut tercabut atau hilang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, bagaimana lantas untuk bisa mendapatkan atau menjadikan diri itu memiliki rasa malu? Yang pertama adalah itu tadi lawannya, ya. Kalau melakukan hal itu akan menjadikan diri enggak memiliki rasa atau sifat malu. Lantas bagaimana cara mendapatkan akhlak atau sifat malu? Yaitu yang pertama ittiba'u awamirillah, ya, melakukan perintah Allah, senantiasa melakukan perintah Allah atau amal soleh. Wal khaufu minallah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muraqabatullah fi kulli hinin, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap kesempatan dimanapun Anda berada. Maka dengan sifat ini akan menjadikan malu itu ada pada diri kita. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtida bi Rasulillah, ya, mengikuti sunnah dan mencontoh atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan Nabi sebagai teladan. Yang ketiga, ghaddul basar amma harramallah, menundukkan pandangan atas apa yang diharamkan oleh Allah. Ada salah seorang salaf itu, ya, sampai dibilang apa? Buta. Kenapa? Karena setiap kali dia berkunjung
ya kepada temannya, ya dia itu senantiasa menundukkan pandangannya, ya ndwingklu itu nemen. Ya, sampai suatu ketika budak perempuannya ngomong itu loh, temanmu yang buta datang. Kenapa? Karena senantiasa nunduk. Ada kisah yang lain bahwasanya dia mengatakan aku itu nggak pernah menengedahkan pandanganku sampai tetanggaku itu yang perempuan itu masuk ke dalam rumahnya. Apa? Menjaga pandangan. Ghaddul basar mimma haramallah, atas apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah as-sabru 'alal ma'siyah. Sabar dari kemaksiatan. Ya, li'anna as-sabru 'alal bu'di an ma'siyati yu'inu 'ala mulazamatil haya. Karena orang yang berupaya sabar ya dari melakukan kemaksiatan, maka ini akan melatih dirinya untuk apa? Untuk memiliki rasa malu. Adapun yang kelima, tarbiyatul aulad al haya, pompong si cilik anak itu dibiasakno isin. Ya, mumpung masih kecil, ya anak itu diajari malu. Ya, malu kepada Allah. Nak, ayo sholat. Enggak malu dah sama Allah Subhanahu wa taala. Nak, ini haram. Ya. Dan yang lainnya. Maka tarbiyatu al aulad al haya, cara untuk mendapatkan ya perangai akhlak malu dengan mendidik anak kita. Dan mujalasatu man yattasifu bi sifatil haya, kumpul karo wong sing apa terkenal atau memiliki sifat perangai akhlak malu. Itu diantara sarana untuk membantu kita ya memiliki rasa malu. Yang terakhir pembahasan ya yaitu terkait tentang contoh al-ashiran ya al-ashir, pembahasan yang ke-10 ya yaitu namadiju minal haya. Ya sudah jam 5:30 lebih, kita bacakan sedikit bagian saja contoh-contoh malu yang ada pada salaf kita. Ya, bagaimana para anbiya wal mursalin itu sifat malunya dan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam malunya dan bagaimana para sahabat Nabi. Ya, itu diantaranya sifat malunya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ini kuat apa enggak? Kuat. Ya, sekali pukul apa? Mati, tumpes. Ya. Tapi malunya luar biasa. Saking malunya diejek sama Bani Israel. Ya, saking malunya siapa? Nabi Musa ini diejek. Apa sifat malunya kok sampai diejek? Nabi Musa itu senantiasa menutup apa badannya. Jadi menutup badannya, enggak hanya auratnya. Jadi tubuhnya itu senantiasa apa? Berukut jari wong Jawa. Ya, pakaiannya itu senantiasa berukut. Enggak pernah beliau itu membuka pakaiannya di hadapan khalayak umum. Sampai semua Bani Israel itu enggak pernah melihat tubuhnya sampai dilokno. Musa itu gak tahu membuka kelambi ini soalnya awake belang. Ya, soalnya kulit elek. Ya, soalnya penyakitan, wis pokoknya diomongi semua. Musa ngapain? Ya diam aja sudah. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu ingin menunjukkan kepada Bani Israel bahwasanya Musa ini badannya bagus. Ya, suatu ketika Musa mandi, zaman biyen aduse nduk kali. Ya, duduk kali pinggir masjid iki, Pak. Ya, mandi. Ya, maka pakaiannya itu ditaruh di batu. Ya, setelah mandi apa? Bajunya digondol sama batu. Ya. Lantas Musa mengejar, "Ya Hajar, ya, wahai batu, kelambiku terus melayu terus watune sampai kemana? Ke kerumunan Bani Israel. Bani Israel langsung melungu kabeh, Pak. Terkesima. Melihat apa? Badannya Nabi Musa. Kulitnya halus, warnanya bagus. Ya. Lantas karena batunya itu berhenti dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan seperti itu, dikepuk, Pak. Watune itu kalau tongkatnya Nabi Musa sampai membekas ke batunya itu 3 atau 4 ya 3 4 5 lah bekas pukulannya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-60
ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzi adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Apa ya tadi? Musa itu dilokno. Apa Musa itu? Berukut. Soale kulite belang, soale awak elek dan yang lainnya. Maka ya ayyuhan nisa, ya ayyatuhan nisa, wahai para wanita, ya, wahai mar'ah muslimah, sakarepe menungso ngelokno awakmu apa, ya, tapi jika engkau melakukan perintah Allah dan syariat nabinya dan dihiasi dirimu dengan rasa malu, maka peganglah itu. Meskipun manusia itu tetap menyakiti dirimu dengan perkataannya. Sudah, wis aja digubris omongane menungso. Ya, karena malu ini adalah perhiasan. Ya. Sebagaimana juga apa? Wanita yang mendatangi Nabi Musa. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas, ya faja'atu ihdahuma tamshi 'alal istihya'i qalat inna abi yad'uka liyajzika ajra ma syaqaita lana. Bagaimana? Siapa? Wanita di antara dua wanita yang dibantu oleh Nabi Musa untuk memberi apa minum, ya kan? Maka setelah itu datang kepada Nabi Musa bistihya, tamshi bistihya. Jalan dengan jalan yang menunjukkan perangai sifat malunya. Disebutkan para ulama penjelasannya, dia itu bukan orang yang mondar-mandir melebamet tuh toko omai keliling nang kampung. Lah. Ini diantaranya tamsi alal istihya. Dan juga tamsi alal istihya adalah dia itu menjadikan bagian daripada pakaiannya itu ditutup ke wajahnya tatkala bertemu dengan Nabi Musa. Dan di sini di antara penjelasan dalam ayat ini bukan hanya cara berjalannya yang menunjukkan perangai perhiasan wanita yaitu malu, tapi omongannya, ucapannya, uslubnya, perkataannya. Yang ditolong siapa oleh Nabi Musa? Perempuannya kan? Tapi ketika datang kepada Nabi Musa, apa yang dikatakan? Dia bisa saja mengatakan, ayo kamu tak kasih hadiah karena sudah menolong diriku. Bisa? Bisa. Karena yang ditolong adalah siapa? Perempuan ini. Tapi apa ucapannya wanita tadi? Wanita tadi mengatakan, qalat inna abi yad'uk. Bapakku ya memanggil dirimu karena bapakku ingin memberikan hadiah kepadamu atas bantuan yang kau lakukan kepada diriku. Ya, ini diantara bentuk malu dari ucapannya. Dan contoh malu yang lainnya adalah bagaimana malunya Nabi Yusuf. Tatkala apa? Nabi Yusuf dirayu, diajak zina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki paras yang cantik jelita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 23-24. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Jadi perempuan ini apa? Merayu Nabi Musa di sebuah rumah, enggak ada orang dan pintunya ditutup. Wa qalat haytalak. Ya. Qala ma'adallah inna rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihut dhalimin. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Ya. Nabi Yusuf melakukan hal itu kenapa? Ya karena takut kepada Allah. Ma'adallah. Berarti kan? Makanya bagaimana cara mendapatkan malu ini? Kita takut, senantiasa takut kepada Allah. Muraqabatullah, ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sudah nafsu, sudah kepinginin nemen, ngebetin nemen kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun ya itu memiliki, kalau enggak mendapatkan apa? Burhana Rabbi, sehingga apa? Enggak ada. Ya, di antara tafsirnya itu Yusuf itu enggak memiliki nafsu kepada perempuannya ini karena burhana Rabbi. Ya, ini di antara maknanya juga. Atau ya Yusuf itu manusia juga memiliki apa? Ya keinginan kepada wanita itu, tapi keinginannya itu hilang karena sifat malunya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menahan dirinya dari melakukan zina.
padahal sudah ada di depan matanya. Ini yang dinamakan malu, ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ya banyak sekali juga contoh-contoh yang lainnya, ya contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya contoh dari para salaf, ya terakhir saya tutup, ya dari sifat malu, ya itu adalah ada sebuah hadis Nabi yang mana saat itu Nabi itu sedang melakukan walimah. Walimah apa berarti? Nabi mari nikah. Dan saat itu Nabi nikah dengan Zainab binti Jahsh. Ya. Malam pertama Nabi membuat walimah, makan-makan. Ya, maka apa? Roti, daging semuanya disiapkan. Nabi mengatakan ya kepada Anas bin Malik, ya perawiyah di sini. Untuk apa? Ngundang sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Mari diundang teko mangan, ya habis itu pergi, ya kata Nabi panggil lagi, cari apa namanya sahabat yang lain, ya untuk ikut makan. Dicari sampai nggak ada lagi wahai Rasulullah, kecuali ada 3 orang, ya nggak muli-muli, ya kecuali 3 orang nggak pulang-pulang, ya maka kata Nabi ya sudah wis nek ono wong ring sono, tapi tinggal 3 orang itu ya sudah biarkan. Habis itu Nabi ngapain? Nabi keliling ke istri-istrinya. Ini malam apa, Pak? Malam pertamanya Nabi bersama istri barunya siapa? Zainab binti Jahsh. Tapi lihat, ini faedahnya juga banyak. Di antaranya ya faedah bagaimana tetap memberikan hak kepada istri yang lainnya. Jadi Nabi masih keliling. Ngapain keliling? Ya, gak ngece, Pak. Tapi ngei salam dungakno. Assalamualaikum ya ahlal bait. Ya, disapa dan ditanya bagaimana kabar dan kondisinya. Nah, tapi kita bahas terkait tentang 3 orang tadi. Ya, 3 orang ini nggak pulang-pulang, nggak balik-balik. Sampai Nabi SAW keliling ke rumah istri-istrinya. Setelah keliling masih ada 3 orang itu. Ya. Lantas turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 50-53. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'adzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina innahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Ya, intinya di sini ya kalau sudah diundang makan nek wis mari mangan wis ndang ngomuli ojo suwi-suwi. Ya. Karena bisa apa? Ya tadi itu menjadikan apa? Sohibul bait itu malu, nggak enak. Gak mulai-mulai. Ya, tapi Surabaya saya mulai dari SMP selesai makan pulang ya kan. Ya, tapi di sini ya bagaimana Nabi jelaskan, intinya adalah penjelasan bahwasanya Nabi itu ya apa? Ya ibaratnya ya malu untuk langsung mengatakan ayo berdiri pulang gitu. Ini diantara sifat yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Ya mohon maaf terlalu panjang. Ya semoga dengan panjangnya waktu yang kita lalui pada pagi hari ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki perangai akhlak mulia, diantaranya sifat malu, ya karena tidaklah keburukan kemaksiatan yang menyebar pada zaman sekarang ini karena sudah tidak adanya rasa malu pada diri seorang muslim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.